Halo bosku, sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih sudah masuk ke channel ini. Nikel termasuk logam peralihan karena terletak pada golongan 8B dan periode nomor 4 pada sistem periodik. Nikel memiliki lambang kimia Ni dan nomor atom 28. Nikel ini dapat melebur atau meleleh pada suhu 1455 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 2730 derajat Celcius. Nikel telah dikenal sejak lama, yaitu sekitar 3500 sebelum Masehi sebagai bahan campuran tembaga, dalam pembuatan mata uang dan sebagai bahan paduan logam, yang banyak digunakan di berbagai industri logam. Karakteristik dan kelebihan nikel adalah sebagai berikut. 1. Tahan korosi. 2. Kokoh dan mudah dibentuk. 3. Merupakan logam paduan. 4. Dapat didaur ulang. 5. Sebagai katalis. 6. Konduktor yang baik. 7. Bersifat magnetik. 8. Memiliki titik didih yang tinggi. Nikel terbagi menjadi dua jenis, yaitu nikel sulfida dan nikel laterit. Nikel sulfida menyumbang 30% sumber daya nikel dunia, sedangkan nikel laterit menyumbang 70% sumber daya nikel dunia. Nikel sulfida terbentuk dari magma yang mengandung jumlah rendah silika dan jumlah tinggi magnesium menjadi jenuh dalam sulfur, biasanya bereaksi melalui batu di kerak bumi. Karena cairan magma kaya belerang padat, maka cairan akan tenggelam dan terakumulasi di sepanjang dasar magma chamber, intrusi, dan aliran lava, di mana mineral-mineral nikel sulfida kemudian mengkristal. Nikel laterit terbentuk di lingkungan yang hangat, lembab, tropis atau subtropik, ketika batuan beku dengan jumlah rendah silika dan jumlah tinggi magnesium dihancurkan oleh pelapukan kimia. Pelapukan ini menghilangkan beberapa komponen batu asli, menciptakan deposit sisa, di mana unsur-unsur seperti nikel dapat terkonsentrasi. Di Indonesia hanya terdapat nikel laterit, yaitu di daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan sebagian Papua. Nikel kadar tinggi atau saprolit diolah dengan teknologi pirometalurgi dan menghasilkan produk ferronikel sebagai bahan dasar pembuatan stainless steel. Kandungan nikel dalam saprolit adalah 1,5% ke atas. Nikel kadar rendah atau limonit diolah dengan teknologi hidrometalurgi dan menghasilkan produk nikel sulfat dan kobalt sulfat yang menjadi material baterai mobil listrik. Kandungan nikel dalam limonit adalah 0,9% sampai dengan 1,5%. Sebelum adanya pabrik pengolahan dengan teknologi hidrometalurgi ini, limonit dianggap tidak berharga dan dijadikan overburden atau tanah penutup. Pengolahan nikel dengan teknologi pirometalurgi salah satunya adalah dengan metode RKEF. RKEF adalah singkatan dari Rotary Kiln Electric Furnace. Proses pengolahan dimulai dari material saprolit dengan kadar nikel 1,8% dan kandungan air 35%. Dimasukkan ke dryer kiln yang bersuhu 700 derajat Celcius untuk mengurangi kandungan air menjadi 20-22%. Kemudian material saprolit dimasukkan ke dalam reduction kiln yang bersuhu 900 derajat Celcius, dan selanjutnya material saprolit dimasukkan ke electric furnace dengan suhu 1650 derajat Celcius. Di dalam furnace, saprolit dipisah menjadi slag dan ferronikel. Ferronikel yang dihasilkan memiliki kandungan nikel 10-12%. Pengolahan nikel dengan teknologi hidrometalurgi salah satunya adalah dengan metode HPAL. HPAL adalah singkatan dari High Pressure Acid Leaching. Proses pengolahan dimulai dari material limonit dengan kadar nikel 1,3% dicampurkan dengan asam sulfat, kemudian dimasukkan ke dalam autoclave. Di dalam autoclave material limonit tersebut akan diberikan tekanan dan suhu yang tinggi, sehingga terpisah menjadi tiling dan mixed hydroxide precipitated atau sering disingkat MHP. MHP memiliki kandungan nikel 40% dan kemudian akan diolah lagi menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Negara-negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu 1. Indonesia,
dengan total cadangan 21 juta ton dan produksi tahun 2021 di angka 760.000 ton. 2. Australia, dengan total cadangan 20 juta ton dan produksi tahun 2021 di angka 170.000 ton. 3. Brazil, dengan total cadangan 16 juta ton dan produksi tahun 2021 di angka 73.000 ton. 4. Rusia, dengan total cadangan 6,9 juta ton dan produksi tahun 2021 di angka 280.000 ton. 5. Kuba, dengan total cadangan 5,5 juta ton dan produksi tahun 2021 di angka 49.000 ton. 6. Filipina, dengan total cadangan 4,8 juta ton dan produksi tahun 2021 di angka 320.000 ton. 7. Kanada, dengan total cadangan 2,8 juta ton dan produksi tahun 2021 di angka 150.000 ton. 8. China, dengan total cadangan 2,8 juta ton dan produksi tahun 2021 di angka 120.000 ton.